Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu dengan saya, Pupur, guru IPS, dan kita akan belajar IPS materi SMP. Hari ini kita akan belajar materi tentang perdagangan internasional, khususnya faktor pendorong perdagangan internasional. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lain dengan lewat kegiatan ekspor-impor. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaran uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor pendorong perdagangan internasional ada beberapa hal, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, memenuhi kebutuhan nasional. Ketiga, penguasaan iptek. Keempat, perbedaan selera. Kelima, adanya kelebihan atau kekurangan hasil produksi. Keenam, adanya hubungan diplomatik. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, salah satunya perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan SDA-nya, keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan SDA-nya disebut keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Faktor pendorong perdagangan internasional berikutnya yaitu memenuhi kebutuhan nasional. Tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhan sendiri, walaupun negara tersebut memproduksi barang di dalam negeri. Contohnya, Indonesia, yang merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, ternyata tetap mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam karena produksi beras yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Faktor pendorong berikutnya yaitu penguasaan iptek. Negara yang lebih menguasai iptek mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu dan efisien. Hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi dapat menghemat biaya produksi dan menghasilkan lebih banyak barang. Negara-negara yang memiliki teknologi maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Adapun barang yang tidak diproduksi sendiri akan dibeli dari negara lain. Contohnya, Jepang melakukan spesialisasi dalam produksi industri sepeda motor dan mobil, serta berusaha mengekspornya ke Indonesia. Sebaliknya, Jepang banyak membeli hasil tambang dan perkebunan dari Indonesia. Faktor pendorong perdagangan internasional berikutnya adanya transportasi antar negara.
Kemajuan teknologi alat transportasi menciptakan alat transportasi yang bisa menjangkau semua negara. Keberadaan transportasi antar negara membuat kegiatan perdagangan internasional semakin mudah dilakukan. Kegiatan ekspor-impor dalam jumlah besar pun dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat. Biaya pengiriman pun dapat lebih efisien. Kondisi inilah yang membuat keberadaan transportasi antar negara menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional berikutnya yaitu adanya hubungan diplomatik. Perdagangan antar bangsa tidak akan terjadi di antara negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik adalah hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Dengan kata lain, perdagangan tidak akan terjadi di antara negara yang tidak memiliki hubungan politik. Salah satu contohnya Indonesia bekerjasama dengan Malaysia, Indonesia kerjasama dengan Vietnam, Thailand, Indonesia kerjasama dengan Tiongkok dalam hal perdagangan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPS hari ini, dan materi selanjutnya kita akan membahas terkait faktor penghambat perdagangan internasional. Sekian pembelajaran hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.